Supreme Martial God Technique. Bab 3186 bebek matang terbang menjauh. Di tempat lain, beberapa orang yang bertarung dengan Yue Yiren menemukan kelainan di sini. Tetapi ketika mereka melihat ke sekeliling, mereka mendapati Feng Xiao memuntahkan darah dari mulutnya. Tertarik oleh suara itu, mereka segera berhenti berkelahi dan melihat ke arah Feng Xiao. Termasuk Yue Yiren, mereka juga berhenti berkelahi dan melihat ke sini. Reaksi Feng Xiao tidak lambat. Ketika dia mendengar ada yang memanggilnya, dia langsung menoleh. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun luka-lukanya terlalu parah. Dia tidak terjatuh tadi, dia hanya menahan napas dan tidak melepaskannya. Tetapi kejadian barusan membuatnya tidak dapat menahan diri. Dia tiba-tiba terhuyung, tubuhnya lemas, dan dia terjatuh. Dalam kondisi ini, jika Feng Xiao tidak diselamatkan tepat waktu, jika tidak terjadi keajaiban, pada dasarnya dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Dan Wu Yun tidak memberinya kesempatan atau kemungkinan untuk terjadinya keajaiban. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, Wu Yun bergegas maju dan menebas dengan pedang. Wu Yun ingin membasmi akar-akarnya dan tidak memberi Feng Xiao kesempatan. Akan tetapi, tepat saat Wu Yun hendak berdiri dan menghunus pedangnya, tiba-tiba, sebuah cahaya yang menyilaukan muncul di depan mataku. Cahaya itu mengaburkan penglihatan Wu Yun. Tetapi bagi seseorang dengan kekuatan seperti Wu Yun, selama dia memperkirakan posisi dan jarak terlebih dahulu, mustahil untuk membuat kesalahan. Terlepas dari apakah cahaya yang menyilaukan ini ada hubungannya dengan Feng Xiao, Wu Yun hanya memiliki satu tujuan, yaitu membasmi masalah dan membunuhnya. Namun, pedang Wu Yun meleset. Sial, kenapa kosong? Apa dia kabur? Pikiran ini tanpa sadar muncul dalam benak Wu Yun. Dan cahaya yang menyilaukan itu dengan cepat menghilang. Saat cahaya memudar, Wu Yun melihat ke bawah. Orang baik, benar-benar orang baik. Bebek yang sudah dimasak terbang. Feng Xiao, dia sudah pergi. Tidak ada jejak yang tertinggal, jadi sudah pasti tidak mungkin itu adalah penghancuran diri atau hal lainnya. Hanya ada satu kemungkinan, Feng Xiao menggunakan suatu teknik rahasia untuk melarikan diri dan menyelinap pergi. Sebenarnya, Wu Yun merasa sulit mempercayai hal seperti itu. Lagi pula, dia sendiri tidak memiliki kemampuan ini. Tetapi dia harus mempercayainya. Karena dia sudah mengalaminya terakhir kali. Saat itu, Luo Yuan. Pada saat dia hampir berhasil, Luo Yuan entah bagaimana berhasil melarikan diri. Angin bersiul kali ini mungkin metodenya serupa. Tidak mengejar. Karena Wu Yun tidak tahu harus mengejar kemana. Tetapi Feng Xiao harus mati. Karena Feng Xiao melihat tulang punggung naga darahnya. Ini masalah besar. Lagi pula, tulang belakang yang berubah menjadi naga adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Dan Feng Xiao sendiri mungkin masih belum tahu bagaimana naga darah itu muncul. Tetapi selama Feng Xiao menyebarkan masalah ini, seseorang di seluruh alam kekacauan pasti akan menebak apa itu. Dan begitu tebakan itu tertebak, Wu Yun akan berada dalam bahaya. Saat itu, bukan hanya orang-orang yang tersinggung Wu Yun yang ingin membunuh Wu Yun. Memiliki harta karun adalah suatu kejahatan. Siapapun yang menginginkan tulang belakang naga darah Wu Yun dan ingin mengambilnya harus menemukan cara untuk membunuh Wu Yun dan merebut tulang belakang naga darah itu. Sialan, kukira semuanya baik-baik saja, tapi aku tidak menyangka dia akan melarikan diri pada akhirnya. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya keluar hidup-hidup. Begitu rahasiaku terbongkar olehnya, aku tidak akan pernah merasa tenang lagi. 5 sekte utama mungkin lebih mudah dihadapi, tetapi 3 istana naga utama dan 2 aula kuno, jika mereka ingin mengingini tulang punggung naga darahku, maka itu akan sangat merepotkan. Sambil berbisik pada dirinya sendiri, Wu Yun menoleh dan menatap tajam ke arah murid-murid sekte Wu Feng lainnya yang tengah linglung dan sedang bertarung dengan Yue Yiren. Manfaatkan kesempatan itu agar tidak membuang-buang waktu. Saat berikutnya, Wu Yun tiba-tiba melompat maju dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap.
Di udara, terlihat kilatan bayangan dan cahaya pedang. Pada saat yang sama, teriakan terdengar di sana. Tiupan, tiupan, tiupan. Serangkaian suara terdengar, kemudian pedang-pedang terangkat dan jatuh, dan beberapa kepala terguling ke tanah. Darah berceceran, kepala terpenggal. Tetapi masih ada satu orang yang hidup. Orang yang tadinya begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan hampir tidak dapat berdiri, kini menatap Wu Yun dengan ngeri. Belum lagi melarikan diri, dia bahkan tidak berani bernapas. Memang, Feng Xiao dikalahkan, dan beberapa rekan muridnya tewas secara tragis di depannya dalam sekejap. Aneh kalau dia tidak takut. Ada satu lagi, kenapa kau tidak membunuhnya? Yue Yiren bertanya sambil mengerutkan kening, dan pada saat yang sama, bersiap untuk mengambil tindakan demi Wu Yun. Tapi Wu Yun langsung menghentikan Yue Yiren. Tunggu. Kemudian, Wu Yun melompat dan mendarat di depan pria itu. Dia perlahan-lahan menaruh pedangnya di tenggorokan pria itu. Dengan sekali sentakan, lelaki itu tiba-tiba berlutut di tanah, seolah tiba-tiba tersadar, dan mulai memohon belas kasihan. Melihat pria ini memohon belas kasihan, Wu Yun tersenyum acuh tak acuh. Dia tahu rencananya berhasil. Tunggu sampai lelaki itu memohon belas kasihan dalam waktu yang lama, barulah selesai. Dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, aku punya pertanyaan untukmu. Jawablah dengan baik dan aku akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Jika kamu berani berbohong, haha, kamu tahu akibatnya. Ya, saya mengerti, kakek, silakan bertanya, kakek, silakan bertanya. Wah, orang ini benar-benar halus. Ketika dia mendengar masih ada kesempatan untuk selamat, dia langsung menelepon kakek. Bab 3187 menguap. Bagus sekali. Siapa yang tahu berita terkini adalah pahlawan. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, bagaimana Feng Xiao bisa berlari tadi? Seberapa jauh dia bisa berlari? Menurut perkiraanmu, di mana dia seharusnya berada sekarang? Wu Yun bertanya dengan tenang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda cemas atau berhasrat membunuh Feng Xiao. Karena dia khawatir kalau orang tersebut mengetahui isi hatinya, orang tersebut akan menyembunyikannya dan tidak mau mengatakan apapun. Namun, ide Wu Yun sama sekali tidak diperlukan. Begitu dia selesai berbicara, lelaki itu mulai menjelaskan. Kakek, aku tahu. Ini adalah teknik penjelmaan cahaya dan bayangan dari sekte Wu Feng milikku. Ini adalah teknik rahasia. Setelah digunakan, teknik ini dapat langsung menciptakan cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, tubuh fisik akan berubah menjadi cahaya dan bayangan dan menghilang. Dapat dikatakan bahwa selama teknik ini digunakan, tidak ada yang dapat menghentikannya, kecuali jika itu adalah orang yang kuat yang dapat memblokir seluruh ruang. Namun, teknik inkarnasi cahaya dan bayangan ini berakibat fatal bagi tubuh dan hanya dapat digunakan pada saat kematian. Saya belum pernah mempelajarinya, jadi saya tidak yakin kemana arahnya. Namun, itu pasti tidak akan melampaui batas terlalu jauh, paling jauh dalam jarak 100 meter, dan pada saat ini dia pasti akan terluka parah. Ini adalah kelemahan fatal dari teknik penjelmaan cahaya dan bayangan. Kakek, aku sudah menceritakan semua yang aku tahu. Jangan bunuh aku, tolong ampuni aku. Setelah menjelaskan apa yang ingin diketahui Wu Yun, pria itu mulai memohon belas kasihan lagi. Wu Yun mengerutkan kening dan berpikir diam-diam. Tampaknya metodenya memang mirip dengan Luo Yuan. Dia tidak ingin tahu apa itu teknik inkarnasi cahaya dan bayangan. Apa yang perlu dia ketahui adalah bahwa Feng Xiao benar-benar telah melarikan diri. Tetapi saat ini, dia sudah terluka parah, dan serangan balasan itu pasti memperparah luka-lukanya. Belum lagi dia tidak bisa bergerak sedikit pun, bahkan mungkin dia akan kesulitan untuk bergerak setengah langkah. Selama Feng Xiao dapat ditemukan,
masih ada kesempatan untuk membunuhnya dan membungkamnya. Apalagi jaraknya hanya 100 meter. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mencari area dalam jarak 100 meter dalam waktu singkat. Adapun orang yang memohon belas kasihan di depannya. Wu Yun menatapnya, dengan kilatan kematian di matanya. Namun dia tidak melakukannya sendiri. Dia hanya berkata dengan enteng, memang benar, kataku, asal kau mengatakannya, aku tidak akan membunuhmu. Kamu memang sangat kooperatif, jadi tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Tetapi apakah dia akan membunuhmu atau tidak, aku tidak tahu. Saat berbicara, Wu Yun melirik Yue Yiren. Yue Yiren langsung mengerti dan terbang mendekat. Dalam sekejap, lelaki itu tampak pucat dan putus asa. Dia tahu Wu Yun telah berselingkuh, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia tidak punya waktu untuk berpikir. Serangan Yue Yiren telah tiba. Serangan bola api besar telah tiba. Ledakan. Dalam sekejap, lelaki itu berubah menjadi bola api dan terbakar habis dalam sekejap. Kupikir kau cukup bodoh untuk membiarkan dia pergi. Yue Yiren berkata sambil mengerutkan kening. Wu Yun menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, tidak ada yang bisa kulakukan. Feng Xiao tiba-tiba melarikan diri, aku harus mendapatkan beberapa informasi dari mereka. Mengenai membiarkan mereka pergi, haha. Belum lagi dia juga melihat rahasiaku, tapi bagaimana mungkin aku bisa melepaskan seseorang yang ingin membunuhku? Jika saat ini akulah yang menunggu untuk dibunuh, apakah mereka akan membiarkanku pergi? Senang mengetahuinya. Yue Yiren meraih lengan Wu Yun dengan penuh kasih. Lalu dia bertanya, bagaimana dengan Feng Xiao? Mengejar. Wu Yun menatap dan berkata, orang itu baru saja mengatakan bahwa Feng Xiao hanya bisa berlari sejauh 100 meter. Ayo kita cari di sekitar dalam jarak 100 meter sekarang. Hanya tersisa 1 jam sebelum batas waktu untuk meninggalkan tempat ini. Seharusnya itu sudah cukup. Dengan kecepatan kita berdua, akan memakan waktu paling lama setengah jam untuk mencari di area dalam jarak 100 meter. Oke. Setelah Wu Yun selesai berbicara, Yue Yiren segera menjawab. Pada saat yang sama, tanpa menunggu Wu Yun berbicara, dia langsung terbang ke satu arah. Wu Yun mengikuti dari belakang dan terbang ke arah lain. Sebelum saya menyadarinya, setengah seperempat jam telah berlalu. Namun, tak satu pun dari mereka menemukan jejak Feng Xiao. Sial, apa yang terjadi? Ketika keduanya bertemu lagi, Wu Yun dan Yue Yiren saling memandang dengan heran. Jika orang itu tidak berbohong, maka Feng Xiao tidak mungkin menghilang. Dan dalam situasi tadi, tidak peduli dari ekspresi orang itu atau aspek apapun, sudah pasti mustahil untuk mengatakan kalau dia berbohong. Tetapi karena dia mengatakan kebenaran, bagaimana dengan Feng Xiao? Perluas jangkauan, tambahkan 100 meter. Jangan sampai ketinggalan dari jangkauan 100 meter tadi. Kita cari dalam jangkauan 200 meter. Feng Xiao harus mati. Begitu masalah tulang belakang naga darahku dibocorkan olehnya, segalanya akan benar-benar merepotkan. Wu Yun sedikit mengernyit dan berkata dengan suara serius. Yue Yiren juga tahu keseriusan masalah ini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan terbang langsung ke satu arah. Wu Yun melakukan hal yang sama dan terbang ke arah lain. Dengan radius 2 orang, seluruh area dapat digeledah secara langsung dan menyeluruh tanpa menyisakan celah sedikit pun. 100 meter, setengah seperempat jam. Secara teori, 200 meter akan memakan waktu seperempat jam, atau paling lama seperempat setengah jam, yang sudah cukup. Namun, untuk memastikan semuanya aman, Wu Yun dan Yue Yiren menghabiskan waktu lebih dari setengah jam. Ini adalah 4/4 jam penuh. Belum lagi 200 meter, 300 meter, bahkan 400 meter pun sudah cukup. Tetapi pada akhirnya, tetap saja tidak ada tanda-tanda kemunculan Feng Xiao.
Seolah-olah dia telah menguap dari muka bumi, menghilang begitu saja. Waktu bagi Gunung Wuying untuk mengaktifkan formasi untuk meninggalkan tempat ini semakin dekat. Wuyun, tidak ada waktu untuk menunda lebih lama lagi. Sekarang, ada dua masalah yang mereka hadapi. Atau mungkin Anda tidak mencarinya dengan cukup teliti dan melewatkannya. Carilah lagi. Atau, orang itu berbohong, dan Feng Xiao meninggalkan area di mana formasi itu diaktifkan dan berlari ke pedalaman Gunung Wuying. Bab 3188 meninggalkan Gunung Wuying. Akan tetapi, kami tidak dapat mengetahui kemungkinan mana yang dimaksud. Lagi pula, satu-satunya pilihan yang dapat mereka lakukan sekarang adalah pilihan pertama yang memungkinkan. Yang dapat mereka lakukan dalam periode waktu berikutnya adalah memperluas seluruh area tersebut seluas mungkin dan mencarinya lagi. Jika masih belum ketemu, maka kita hanya bisa berharap pada kemungkinan kedua, berharap agar Feng Xiao sudah meninggalkan area di mana formasi itu diaktifkan dan lari ke pedalaman Gunung Wuying agar bisa selamat. Oleh karena itu, mustahil bagi Wu Yun untuk melihat ke dalam. Sebab begitu dia meninggalkan daerah itu, dia tidak akan bisa pergi lagi. Dan jika Feng Xiao benar-benar berlari ke dalam dan tidak bisa keluar, maka membunuhnya atau tidak akan berdampak apapun pada Wu Yun. Ayo pergi, masih ada waktu tersisa. Ayo kita cari lagi dengan hati-hati. Kalau tidak ketemu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi ingat, jangan tinggalkan area ini. Meskipun ada batas waktu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa formasi teleportasi ini akan diaktifkan lebih awal. Setelah membuat keputusan, Wu Yun dengan sungguh-sungguh mengingatkan Yue Yiren. Ya, aku tahu, jangan khawatir. Yue Yiren mengangguk sebagai jawaban, lalu mereka berdua bersiap untuk berpisah lagi. Akan tetapi, tepat saat keduanya hendak berangkat, tiba-tiba, Wu Yun meraih Yue Yiren. Setelah itu, keduanya hanya merasakan udara di sekitar mereka bergerak cepat. Tidak bergerak, namun terdistorsi. Benar saja, udara di sekitar cepat terdistorsi. Ini adalah jenis keberadaan yang mirip dengan kekuatan ruang angkasa. Sial, formasinya diaktifkan sebelum waktunya. Wu Yun mengerutkan kening dan berbisik. Yue Yiren juga mengangguk dan menjawab, "Yah, sepertinya begitu. Formasi itu diaktifkan terlebih dahulu. Jika Feng Xiao meninggalkan daerah ini, dia tidak akan bisa keluar sebelum Gunung Wuying dibuka lagi. Kita tidak perlu khawatir." Wu Yun mengangguk. Sebenarnya dia lebih condong pada pernyataan Yue Yiren. Namun, begitu Yue Yiren selesai berbicara, ekspresi keduanya tiba-tiba berubah. Di depan, sekitar 5 atau 6 meter jauhnya. Benar saja, sekitar 5 atau 6 meter dari tempat Wu Yun mendarat, sesosok tubuh yang lemas di tanah dan berlumuran darah perlahan muncul. Yang tidak terduga adalah bahwa orang yang tergeletak di tanah adalah Feng Xiao. Ini adalah titik pertemuan Wu Yun dan Yue Yiren. Di sanalah mereka bertarung sebelumnya. Tanpa diduga, Feng Xiao hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Dia tidak pergi, dia ada di dekat. Aku tidak tahu cara apa yang digunakan Feng Xiao untuk menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Dia tidak melarikan diri, tetapi memilih bersembunyi di tempat paling berbahaya. Seperti kata pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Faktanya, setelah menemukan ini, Wu Yun tiba-tiba merasa bahwa metode Feng Xiao untuk membuat dirinya hampir tidak terlihat tidaklah begitu ajaib. Jika dia sedikit lebih berhati-hati, dia bisa menemukannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa Feng Xiao akan bersembunyi di tempat berbahaya seperti itu? Namun Wu Yun tidak pernah berpikir demikian sebelumnya. Karena itu, dia tidak mencari dalam radius 10 meter yang berpusat padanya. Ini memberi Feng Xiao kesempatan untuk melarikan diri. Itu lucu. Tapi begitulah adanya. Dapatkah Anda mengatakan Wu Yun ceroboh? Tidak bisa mengatakan keduanya.
Karena tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Feng Xiaohui begitu berani bersembunyi di dekat mereka. Dapatkah dikatakan bahwa dia tidak ceroboh? Tidak bisa mengatakan keduanya. Selama dia mencari di area dalam radius 10 meter di sekitarnya dengan cara yang sama seperti dia mencari di tempat lain, Feng Xiao tidak akan bisa bersembunyi di manapun. Namun sekarang, sudah terlambat. Sudah terlambat untuk segalanya. Formasi telah diaktifkan dan seluruh ruang terdistorsi. Serangan Wu Yun juga akan terdistorsi dengan cara yang sama dan tidak akan memiliki efek ofensif yang substansial sama sekali. Kecuali Wu Yun juga memiliki sarana serangan spasial, dia dapat menembus distorsi spasial. Namun Wu Yun tidak memiliki kemampuan seperti itu sekarang. Jadi, dia hanya bisa menyaksikan Feng Xiao yang sekarat melarikan diri tepat di bawah hidungnya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sialan, aku dalam masalah. Melihat sosok Feng Xiao berangsur-angsur menghilang di ruang terdistorsi, Wu Yun menggertakkan giginya dan menggeram. Wajah Yue Yiren juga terlihat sangat jelek. Karena dia juga tahu betul betapa besar pengaruh Feng Xiao terhadap Wu Yun setelah dia pergi. Sangat mungkin bahwa Wu Yun yang bersalah karena memiliki harta karun, akan diburu oleh semua orang kuat di seluruh alam kekacauan. Tapi tidak ada cara lain. Selanjutnya, mereka hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu, karena faktanya telah terjadi. Distorsi ruang menjadi semakin parah. Lambat laun, cahaya di mata Wu Yun menghilang, dan dia terjatuh ke dalam lipatan ruang. Waktu berlalu dengan cepat, hanya sesaat. Saat cahaya kembali masuk ke mataku, aku sudah berada di luar gunung berkabut. Di hadapanku, ada sekelompok besar orang tengah berbicara. 3 utusan naga besar, serta semua orang yang ada di sana sebelumnya, dan semua orang yang seharusnya ada di sana, dan semua orang yang seharusnya tidak ada di sana, semuanya ada di sini. Wu Yun melirik sekilas dan melihat bahwa wakil pemimpin Sekte Wu Feng, yang juga merupakan utusan kompetisi perburuan harta karun 5 sekte, telah tiba di samping pedang pemecah setan. Karena Feng Xiao muncul sebelum mereka. Jadi, apapun yang seharusnya dikatakan dan tidak seharusnya dikatakan, seharusnya dikatakan. Pada saat ini, wajah Wu Yun sangat serius. Tidak ada angin atau ombak saat itu, tetapi Wu Yun tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Dia melihat sekelilingnya. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa lega dan terkejut adalah dia tidak menyangka bahwa pemimpin Sekte Citian, Mo Yuan, benar-benar akan datang. Saya kira dia telah mengetahui apa yang terjadi pada mereka di jalan dan datang ke sini secara khusus. Bab 3189 Sedikit ketenangan pikiran. Pada saat ini, Mo Yuan berjalan cepat ke arah Wu Yun. Melihat ekspresi Mo Yuan, ada sesuatu yang tampak tidak beres, dan Wu Yun merasa sedikit gelisah. Benar saja, ketika Mo Yuan berjalan mendekati Wu Yun, hal pertama yang dia katakan bukanlah bertanya tentang kinerja Wu Yun di Gunung Wuying. Sebaliknya, dia bertanya langsung, Wu Yun, apakah yang baru saja dikatakan Feng Xiao dan wakil pemimpin Sekte Wu Feng itu benar? Mendengar ini, jantung Wu Yun berdebar kencang. Seperti dugaannya, Feng Xiao yang keluar lebih awal, sudah menceritakan semuanya kepada semua orang. Namun, ada masalah di sini. Itulah yang tidak bisa dipastikan oleh Wu Yun, yakni apakah apa yang baru saja dikatakan oleh Mo Yuan, yakni apakah apa yang dikatakan oleh Feng Xiao dan wakil ketua Sekte Wu Feng itu benar adanya. Apa sebenarnya yang dibicarakan Feng Xiao? Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Wu Yun membunuh si Anu di sana, dan membiarkan semua orang mengurus Wu Yun? Atau apakah Anda berbicara tentang batu naga yang tersembunyi? Atau bahkan masalah tulang belakang naga darah pun disebutkan. Wu Yun juga memiliki beberapa kekhawatiran tentang masalah ini. Artinya, jika kita mengikuti pemahaman normal, Feng Xiao tidak akan mengucapkan kata-kata yang berhubungan dengan tulang belakang naga darah di depan umum.
Dia akan diam-diam memberitahu wakil ketua sekte tentang tulang belakang naga darah milik Wu Yun. Jika tidak, masalah ini akan diketahui orang luar dan mereka akan bersaing dengan sekte Wu Feng untuk mendapatkan tulang belakang naga darah itu. Hal yang sama berlaku untuk batu naga tersembunyi. Dia hanya akan memberitahukannya kepada wakil gurunya saja. Namun, batu naga tersembunyi bukanlah masalah besar. Feng Xiao sendiri tahu apa itu. Tetapi Feng Xiao tidak tahu bahwa naga yang dipegang Wu Yun adalah tulang belakang naga darah. Oleh karena itu, apakah pemahaman normal ini akan berubah adalah masalah lain. Untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, Wu Yun harus bertanya pada Mo Yuan. Tak lama kemudian, Wu Yun pun menjadi tenang dan berpura-pura bingung lalu bertanya, "Tuan, ada apa?" Apa yang dia katakan? Mo Yuan mengerutkan kening dan tidak langsung menjawab. Dia mengamati kultivasi Wu Yun sejenak dan menemukan bahwa kultivasi Wu Yun, termasuk kultivasi Yue Yiren, memang telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Setelah tenang, dia berkata lembut. Dia bilang kau membunuh semua orang di sana. Bahkan Feng Xiao melarikan diri di saat-saat terakhir. Hanya itu saja. Wu Yun mengerutkan kening dan berkata, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku membunuh mereka. Aneh, kan? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tak terkalahkan di antara rekan-rekanku. Mo Yuan menunjukkan ekspresi yang agak rumit, dan tidak jelas apakah dia senang atau sedih. Dia mengangguk dan berkata, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi kamu. Meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat, kamu membunuh semua orang dan melukai Feng Xiao dengan serius, ini. Mo Yuan ragu-ragu untuk berbicara 2 kali. Wu Yun melambaikan tangannya, dan beban berat terangkat dari pundaknya. Setidaknya, Feng Xiao tidak menyebutkan apapun tentang batu naga tersembunyi, dan dia mungkin juga tidak menyebutkan apapun tentang tulang belakang naga darahnya. Soal apakah akan mengatakannya selanjutnya atau tidak, itu bukan lagi sesuatu yang perlu dipertimbangkan sekarang. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Mo Yuan dengan acuh tak acuh, itu wajar. Karena kamu telah memilih untuk membantu, kamu harus berhasil. Aku, Wu Yun, tidak pernah gagal dalam apapun yang kulakukan. Namun, ketika mereka berdua tengah berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar 3 suara gemuruh di sana, hampir bersamaan. Wu Yun, kau bajingan, kau membunuh semua murid kami. Terbangun karena suara gemuruh, Wu Yun mendongak. Ya ampun, itu adalah utusan pengawal sekte Poxiao, Pomodao, serta utusan pengawal sekte Wu Feng, sekte Hongqiao, dan sekte Lieyun. Meskipun begitu, begitu Anda memasuki gunung bayangan kabut, tidak seorang pun dapat mengendalikan siapa yang membunuh siapa. Namun jika 1 atau 2 orang meninggal, itu bukan masalah besar. Pengikut keempat sekte itu semuanya mati. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Tidak peduli kepada siapapun Anda memberikannya, tidak ada seorang pun yang dapat menanggungnya. Dengan kata lain, jika orang yang membunuh semua orang adalah Feng Xiao, yang sudah terkuat, maka akan lebih mudah untuk menghadapinya. Tetapi orang yang membunuh semua orang sebenarnya adalah Wu Yun, yang sejak awal tidak disukai oleh siapapun dan memiliki tingkat kultivasi terendah. Siapa yang dapat mengerti ini? Orang yang paling marah saat ini tidak diragukan lagi adalah pedang pemecah setan dari Sekte Fajar dan wakil pemimpin Sekte Tanpa Angin. Pedang pemecah setan itu karena Sekte Wu Feng merupakan musuh bebuyutan Sekte Citian, dan dia juga memberi Leng Fang perintah mati untuk membunuh Wu Yun di sana, dan dia pikir itu sangat ampuh. Wakil pemimpin Sekte Wu Feng terluka parah karena Feng Xiao adalah yang terkuat dan satu-satunya yang bisa menghancurkan semua orang. Menghadapi teguran ini, Wu Yun tersenyum tenang. Dia tidak membalas, tetapi berbalik melihat ketiga utusan naga di sana. Ketiga utusanku, orang-orang ini tampaknya tidak puas. Aturan Gunung Wuying ini tidak pernah mengatakan bahwa membunuh tidak diperbolehkan, kan? Karena membunuh itu diperbolehkan,
apakah penting berapa banyak yang aku bunuh dan bagaimana aku membunuh mereka? Jika ada orang yang datang kepadaku untuk membalas dendam karena murid-murid mereka telah tewas, maka aku yakin bahwa ketiga utusan naga penguasa itu pasti tidak akan tinggal diam, bukan? Itu metode yang sangat pintar. Saya akan mengabaikan Anda dan berbicara langsung kepada wasit. Dengan cara ini, bahkan jika ketiga penguasa naga sendiri tidak ingin campur tangan, mereka mungkin harus campur tangan di bawah pengawasan publik. Selain itu, ketiga utusan naga tidak akan tinggal diam. Tak lama kemudian, salah satu utusan naga berdiri dan berkata dengan nada dingin, "Wah, kalian orang-orang tua, beberapa dari kalian adalah wakil ketua sekte, dan beberapa di antaranya adalah tokoh terkenal. Di sekte ini, tidak bisakah kalian kalah? Kami tidak berani." Utusan naga datang sendiri, dan orang-orang itu segera mengakui kesalahan mereka. Namun mereka tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Namun apa yang diucapkan utusan naga selanjutnya sangat mengejutkan Wu Yun. Dia memberi Wu Yun pilihan yang sangat bagus, yang bahkan dapat dianggap sebagai pilihan yang menantang surga bagi orang-orang di alam kekacauan. Bab 3190 Utusan mengundang Anda. Wu Yun, apakah kamu tertarik bergabung dengan istana Yuanlongku? Utusan naga itu tiba-tiba berkata demikian. Ya ampun, sekejap saja seluruh tempat itu sunyi, tak terdengar sepatah kata pun. Bergabung dengan Dragon Palace. Kondisi seperti itu jelas bertentangan dengan kehendak langit. Untuk orang-orang yang berada di wilayah kekacauan. Dengan kata lain, bagi semua orang di bawah Istana Naga, yang merupakan kekuatan lapis kedua, pilihan untuk bergabung dengan Istana Naga benar-benar merupakan kondisi yang paling luar biasa. Tahukah kamu, di alam kekacauan, siapapun yang ingin bergabung dengan Istana Naga tidak akan bisa melakukannya, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Anda harus melewati beberapa lapisan penyaringan yang ketat, dan setelah itu masih tergantung pada apakah Dragon Palace menginginkannya. Namun siapa sangka bahwa Wu Yun, seorang pria yang sebelumnya tidak terkenal, yang baru saja keluar dari sekte Citian dan menonjol dalam kompetisi perburuan harta karun, benar-benar menerima undangan aktif dari utusan Istana Yuanlong, salah satu dari 3 istana naga utama. Seberapa keterlaluan permintaan ini? Akan tetapi, sebelum semua orang bisa bereaksi, dan sebelum Wu Yun bisa memberikan jawabannya. Salah satu dari 3 utusan Istana Naga, utusan dari Istana Naga Perak, juga berdiri pada saat ini. Utusan dari Istana Naga Perak juga berkata dengan nada yang sama, "Wu Yun, sebenarnya kamu masih punya pilihan lain. Istana Naga Perakku juga mengundangmu untuk bergabung." Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam lagi. Sebelum emosi mereda, detik berikutnya, pengunjung terakhir dari Istana Naga, utusan dari Istana Yanlong, benar-benar berkata, "Wu Yun, Istana Yanlong juga mengundangmu untuk bergabung. Selain itu, jika kamu bersedia datang ke Istana Yanlongku, aku dapat menjamin bahwa aku akan memberimu setidaknya perlakuan sebagai murid elit." Dia terkejut lagi. Faktanya, pada titik ini, jika utusan Istana Naga ketiga mengatakan hal yang sama, mungkin tidak akan menimbulkan kejutan yang sama seperti sebelumnya. Tetapi utusan dari Istana Naga Api ini malah menaikkan taruhannya. Dia sebenarnya mengatakan bahwa jika Wu Yun bersedia pergi ke Istana Yanlong, dia akan langsung memberinya gelar murid elit. Astaga! Operasi macam apa ini? Perlu dicatat bahwa murid Istana Naga dibagi menjadi 3 tingkatan, murid biasa, murid elit, dan murid teratas. Tetapi tidak mungkin bagi orang biasa untuk melampaui level ini setelah bergabung dengan Istana Naga. Tidak peduli apapun bakat Anda harus memulai sebagai murid biasa dan meningkatkannya selangkah demi selangkah untuk mendapat kesempatan dipromosikan. Sebab setiap kali seorang murid dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, ia akan menerima sumber daya pelatihan Istana Naga dengan tingkatan yang berbeda-beda.
Sudah sewajarnya kalau makin tinggi tingkatan muridnya, makin tinggi pula perlakuannya. Adapun seseorang yang bisa langsung menjadi murid elit setelah masuk, dapat dikatakan bahwa, setidaknya dalam ingatan mereka yang hadir, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Wu Yun adalah yang pertama. Bisa dibayangkan bahwa keputusan dan persyaratan yang dibuat oleh ketiga utusan Istana Naga ini, terutama utusan terakhir dari Istana Naga Api, sangat mengejutkan mereka. Tentu saja, bagi kebanyakan orang, itu sungguh mengejutkan, mengerikan, dan tidak dapat dipercaya. Adapun orang-orang dari 4 sekte besar lainnya, setelah mendengar kata-kata ini, setelah terkejut, yang tersisa hanyalah kemarahan dan kecemburuan. Orang yang memiliki emosi paling kuat adalah wakil pemimpin sekte Wu Feng. Lagi pula, sebelum ini, Feng Xiao adalah yang paling kuat. Dan sekarang, semua yang diperoleh Wu Yun kemungkinan besar adalah Feng Xiao. Sekarang, Wu Yun tidak hanya mengambil kondisi seperti itu, tetapi juga melukai dan hampir membunuh Feng Xiao. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Karena di mata orang-orang sekte Wu Feng, orang yang seharusnya bergabung dengan Istana Naga adalah Feng Xiao. Namun, mereka tampaknya terlalu terkejut dan marah dan tidak memikirkannya. Jika Wu Yun tidak tampil begitu luar biasa dan menakjubkan, dia akan membunuh semua orang sendirian. Akankah utusan Istana Naga memberikan syarat ini? Feng Xiao, apakah dia layak? Tentu saja, sekarang setelah ketiga utusan Istana Naga berbicara, tidak peduli emosi apapun yang mereka rasakan, mereka harus menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Hak untuk memilih dan hak untuk berbicara jatuh pada Wu Yun. Semua orang memandang Wu Yun, semua mata tertuju pada Wu Yun, menunggu jawabannya. Tatapan Mo Yuan sama. Di antara 5 sekte besar, dialah satu-satunya yang tidak cemburu tetapi malah gembira. Meskipun hubungan antara Wu Yun dan sekte Citian sebenarnya tidak begitu dekat. Namun apa yang dimiliki Wu Yun saat ini adalah gelar sekte Citian. Bahkan jika dia bergabung dengan Istana Naga, dia akan bergabung atas nama murid sekte Citian. Kemudian, pada saat itu, reputasi dan ketenaran sekte Citian akan meningkat pesat. Bagaimana mungkin si kera iblis tidak gembira? Tidak ada antisipasi, tidak ada kegembiraan. Wu Yun melirik mata orang-orang di sekitarnya, lalu menatap Yue Yiren yang memasang ekspresi tenang di sampingnya. Akhirnya matanya tertuju pada 3 utusan Istana Naga. Tidak ada keraguan bahwa dia akan setuju. Belum lagi hal-hal lainnya, apalagi apakah beberapa orang kuat di Istana Naga akan menjadi cemburu dan mengambil tindakan setelah masalah tulang belakang naga darah terungkap. Tetapi setidaknya, sekarang, selama dia pergi ke Istana Naga, dia akan benar-benar aman sebelum masalah tulang belakang naga darah itu terungkap. Sekalipun masalah batu naga tersembunyi itu terungkap, dampaknya tidak akan banyak. Karena belum ada seorang pun yang tahu bahwa ada 3 batu naga di cincin penyimpanannya, bahkan Feng Xiao pun tidak mengetahuinya. Setelah berpikir sejenak, Wu Yun segera membuat keputusan. Dia menatap utusan terakhir dari Istana Yanlong, membungkuk, dan berkata, "Yang mulia utusan, saya." Wu Yun hendak berbicara tetapi langsung disela. Pada saat ini, satu-satunya orang yang berani mengganggu adalah utusan dari Istana Naga.